Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas rangkuman tentang informatika, internet, dan jaringan komputer. Kegiatan apapun yang dilakukan lewat HP, dari bangun tidur hingga tidur kembali, sesungguhnya adalah memanfaatkan layanan internet. Apakah internet, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi saling berhubungan? Internet. Sebelum kita membahas tentang internet, maka harus memahami konsep dari jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan hubungan yang terjadi antara sejumlah perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Kemudian dapat melakukan proses komunikasi. Minimal syarat dari jaringan komputer antara lain ada dua perangkat yang saling terhubung. Setelah kamu memahami tentang konsep jaringan komputer, maka dapat dijelaskan pengertian internet. Internet atau internet working merupakan sebuah jaringan komputer yang melingkupi jaringan komputer seluruh dunia, sehingga dapat menghubungkan semua jenis jaringan komputer yang ada. Sejarah dan perkembangan internet di dunia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka jaringan komputer dan internet mulai diciptakan. Awal dari jaringan komputer pertama kali melalui riset atau penelitian yang dilakukan oleh ARPA yang dipanjangannya Advanced Research Project Agency. Program ini dinamakan ARPANET. Advanced Research Project Agency Network. Tujuan awal jaringan tersebut adalah menghubungkan komputer melalui telepon kabel. Jaringan tersebut merupakan jaringan komputer yang bersifat pribadi atau khusus. Tahun 1982, ARPANET menjadi jaringan yang terkenal di seluruh dunia yang mampu menghubungkan London, Hawaii, dan Norwegia. Pada saat itu juga banyak perangkat yang dapat menghubungkan tayangan jaringan tersebut. Kemudian muncullah istilah IP address yang digunakan sebagai pengalaman jaringan komputer. Disusul munculnya istilah Domain Name System atau disingkat menjadi DNS. Tahun 1984 yang berfungsi untuk memudahkan proses pemetaan terbatas untuk kalangan komputer bisa menjadi internet dan perguruan tinggi saja serta tidak boleh digunakan kepentingan komersial. Tahun 80-an, Badan Amerika Serikat lainnya yaitu NASA atau National Aeronautic and Space dan DOE Department of Energy masih mengembangkan juga jaringan SNET tahun 1986. CSNET dikembangkan menjadi NSFNet tahun 1990. Time Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya. Program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. Contohnya seperti Gmail, Facebook, dan Yahoo. Sejarah awal internet di Indonesia. Tahun 90-an, komputer dan internet mulai memasuki wilayah dan kehidupan masyarakat Indonesia bersamaan dengan munculnya sebuah layanan akses internet yang dikenal sebagai istilah ISP atau Internet Service Provider. Layanan ISP untuk kalangan pribadi dan perkantoran dengan memberikan layanan segala untuk berbentuk untuk memudahkan kita melakukan akses internet, misalnya bentuk kemudahan untuk melakukan mengirimkan surat email dan layanan lainnya. Dengan munculnya layanan ISP memberikan kemudahan bagi setiap pengguna internet. Tahun 90-an pun telah banyak bermunculan akses melalui warnet atau warung internet yang menyediakan penyewaan internet kepada pengguna. Selain perkembangan internet secara umum, tahun 90-an dunia perguruan tinggi atau kampus mulai membahas tentang perangkat lunak komputer dan pemanfaatan sehingga sejumlah akademis ikut aktif dan berperan dalam proses perkembangan internet di dunia. Walaupun keberadaan warnet marak di Indonesia, tetapi mulai tergeser oleh layanan penggunaan modem DSL
atau asymmetric digital subscriber line yang merupakan jenis layanan dalam bentuk kabel telepon rumah. Perkembangan lain yang sangat menarik berkaitan dengan perkembangan internet di Indonesia yaitu berkaitan oleh adanya ide yang dipeloroi oleh Bapak Ono Webowo mengenai RT RW-Net yang memberikan kemudahan untuk melakukan akses internet di Indonesia dan memberikan kontribusi untuk melek atau memahami teknologi informasi. Perkembangan layanan internet di Indonesia juga terus-menerus dilakukan oleh komunitas, antara lain komunitas Linux dan open source, dengan membangun layanan Voice over Internet Protocol atau disingkat VoIP. VoIP merupakan teknologi jaringan dengan menggunakan IP Internet Protocol sehingga dapat melakukan komunikasi suara jarak jauh secara jauh. Bagaimana dengan perkembangan jumlah pengguna di Indonesia? Gambar berikut merupakan memperlihatkan grafik penggunaan internet di Indonesia tahun 1998 sampai 2015. Terlihat perubahan signifikan untuk penggunaan internet di Indonesia. Fungsi dan pemanfaat internet di masa kini. Ini pemanfaatan internet telah memberikan segala kemudahan bagi kehidupan kita, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Kamu juga dapat berkomunikasi dengan pengguna internet dimanapun secara cepat, walaupun berbeda lokasi belahan dunia. Internet merupakan dunia tersendiri yang memungkinkan pergi mengunjungi berbagai tempat secara cepat. Karena itulah dunia internet disebut juga dunia maya. Berikut ini adalah fungsi pokok internet sebagai berikut. 1. Internet sebagai media komunikasi. Fungsi ini di internet paling digunakan. Setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Layanan komunikasi seperti WhatsApp, Zoom, atau Google Meet. Internet sebagai media berinteraksi. Kemudian untuk berinteraksi dan berbisnis dalam bidang perjalanan sehingga tidak perlu pergi ke tempat penawaran atau penjualan. Layanan jual beli yang tersedia seperti beli produk, pesan tiket, dan lain-lain. Yang ketiga, internet sebagai sumber informasi. Perkembangan pesat internet menjadikan sebagai sumber informasi paling penting dan akurat karena sifatnya cepat dan mudah diakses oleh siapa saja. Semua jenis informasi ada di internet seperti cuaca dan internet sebagai media hiburan. Seperti tidak dapat dihindarkan bahwa hiburan hadir pada media internet karena lebih murah, cepat, dan mendunia. Lewat internet kita dapat mencari info hobi, menjelajah web yang beraneka jenis game, video, dan lagu. Berikut ini pemanfaatan internet dalam bidang kehidupan. Semua pemanfaatan dalam bidang pendidikan. Penggunaan internet untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh menggunakan sebagai macam jenis platform tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga siswa dapat berselancar di dalamnya 24 jam secara penuh. Penerapan dan menjamurnya pengguna internet di masa kini dalam proses belajar, siswa dapat dilihat dengan munculnya beberapa situs dan aplikasi yang membantu guru, siswa, dan orang tua. Pemanfaatan internet dalam bidang pemerintahan. Layanan pemerintahan dalam bentuk e-government lahir berkat pemanfaatan teknologi informasi yang berorientasi pada bidang pemerintahan. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain sebagai berikut. 1. Layanan yang memuaskan dan lebih baik kepada masyarakat luas. Pelayanan yang memuaskan dan lebih baik kepada masyarakat yaitu mengenai informasi pelayanan publik yang dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa harus menunggu kantor buka. Informasi dapat dicari di kantor rumah tanpa harus memadai isi datang kantor pemerintahan. Melakukan usaha untuk meningkatkan hubungan antara pemerintahan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan rasa curiga dari semua pihak.
pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung, dan lain-lain. Pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email bagi wilayah Indonesia sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi maupun diskusi antara pemimpin dan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada di lokasi yang sama. Pengetahuan dalam bidang kesehatan. Peranan jaringan komputer peningkatan layanan rumah sakit antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan kecepatan dan keakuratan informasi tentang pasien dan membantu memberikan informasi mengenai rumah sakit pada publik sehingga dapat meningkatkan citra rumah sakit di mata masyarakat pengguna jasa kesehatan. 2. Memberikan informasi yang terintegrasi tentang data kesehatan, hasil pemeriksaan dan diagnosis serta obat yang akan diberikan pada pasien. Mendukung dan membantu pihak rumah sakit untuk melakukan tindakan medis secara akurat dan tetap terhadap riwayat medis pasien yang bersangkutan sehingga pasien dapat ditangani baik dan benar. Menghitung dengan secara kalkulasi biaya rawat inap dan pelayanan yang telah dilakukan pihak rumah sakit terhadap pasien. Rangkumannya. 1. Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang melingkupi jaringan komputer seluruh di dunia sehingga dapat menghubungkan semua jenis jaringan komputer yang ada. 2. Internet berawal dari program ARPA di Amerika Serikat tahun 1969 dan menghasilkan jaringan ARPANET. Sejarah awal Indonesia berawal dari tahun 90-an munculnya ISP, diikuti munculnya warnet, konsep RT RW, net